Halo teman-teman semua, di video kali ini kita akan menjelajahi lebih dalam mengenai keterkaitan fenomena masyarakat Indonesia yang selalu mengaitkan hal mistis dengan kehidupan sehari-hari. Aktivitas-aktivitas sepele seperti bersiul di tengah malam, bercermin di malam hari, atau pulang setelah maghrib telah menjadi semacam tradisi turun-temurun yang menciptakan nuansa misterius dalam budaya kita. Tetapi, mengapa di Indonesia sangat erat sekali dengan hal mistis yang bahkan sebuah aktivitas biasa bisa dihubungkan dengan hal-hal mistis? Tanpa perlu basa-basi, mari kita bahas. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali dihinggapi rasa takut untuk melanggar pamali atau mitos yang berkembang di sekitar kita. Tetapi pertanyaannya, mengapa hal mistis selalu erat dengan kehidupan sehari-hari di Indonesia? Mari kita kembali ke masa lalu, di mana nenek moyang kita sering memberikan petuah atau peringatan melalui apa yang sekarang kita kenal sebagai pamali. Pamali, sebagaimana didefinisikan oleh Wikipedia, adalah larangan atau batasan yang berasal dari adat atau kepercayaan. Sebagai contoh, larangan bersiul di malam hari karena diyakini dapat memanggil makhluk halus. Cerita-cerita mistis seperti ini telah melibatkan generasi-generasi sebelum kita, membentuk pandangan dan sikap terhadap kehidupan sehari-hari. Meskipun zaman terus berganti, kepercayaan terhadap pamali dan mitos tetap hadir di tengah masyarakat. Justru, hal ini menciptakan suatu keunikan budaya yang masih dijunjung tinggi oleh banyak orang. Menelusuri pamali, seperti larangan bercermin di malam hari karena akan muncul makhluk halus, kita melihat bagaimana cerita-cerita tersebut menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat. Pertanyaannya, mengapa masyarakat Indonesia cenderung mempertahankan kepercayaan pada hal-hal mistis? Jawabannya melibatkan aspek historis, budaya, dan bahkan dampak modernisasi terhadap cara berpikir masyarakat. Keberadaan pamali dan mitos ini ternyata tidak hanya mempengaruhi perilaku sehari-hari, tetapi juga mempengaruhi cara pandang terhadap hal mistis dalam hiburan. Film horor Indonesia, sebagai contoh, selalu sukses menciptakan kisah-kisah yang terinspirasi dari mitos dan pamali lokal. Penonton tidak hanya menikmati cerita-cerita seram, tetapi juga merasa terhubung dengan elemen-elemen mistis yang sudah dikenal dalam kehidupan mereka. Pertanyaan selanjutnya, mengapa film horor begitu populer di Indonesia? Fenomena ini dapat dijelaskan melalui keterkaitannya dengan kepercayaan masyarakat terhadap mistisisme. Film horor seringkali mengangkat cerita-cerita yang berkaitan dengan mitos dan pamali yang telah mengakar dalam budaya lokal. Penonton tidak hanya mencari hiburan, tetapi juga ingin merasakan kedekatan dengan kepercayaan dan kisah-kisah yang telah mereka dengar sejak kecil. Dalam film horor Indonesia, penggambaran makhluk halus, tata cara mistis, dan setting lokal memberikan pengalaman yang lebih personal bagi penonton. Mereka tidak hanya menonton cerita horor, tetapi juga merasakan rasa akrab dengan budaya dan kepercayaan yang mereka miliki. Ini membuat film horor menjadi lebih dari sekedar hiburan. Mereka menjadi medium untuk menjaga keberlanjutan dan keaslian nilai-nilai mistis dalam kehidupan sehari-hari. Di samping mitos dan pamali, kepercayaan terhadap dukun juga masih sangat kental dalam masyarakat Indonesia. Dukun tidak hanya dianggap sebagai penyembuh, tetapi sebagai penolong dalam urusan keuangan. Kasus-kasus di mana dukun mengklaim dapat menggandakan uang atau memberikan berkat finansial masih menjadi daya tarik tersendiri bagi banyak orang. Namun, pertanyaannya, mengapa begitu banyak masyarakat yang lebih memilih dukun
daripada pergi ke dokter atau mencari solusi finansial yang lebih konvensional? Jawabannya bisa melibatkan aspek budaya, pendidikan, dan juga ketidakpastian ekonomi di beberapa daerah. Melihat lebih jauh, kita menyadari bahwa mitos dan pamali, meski memiliki nilai historis dan budaya, mungkin sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman. Terkadang, larangan-larangan ini muncul sebagai cara para orang tua dulu untuk melindungi anak-anak mereka dari bahaya yang mungkin ada di luar sana, seperti larangan pulang saat maghrib untuk mencegah diculik oleh makhluk halus. Tetapi, seiring dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, masyarakat semakin paham bahwa pamali hanyalah larangan turun-temurun yang tidak selalu memiliki landasan ilmiah. Maka muncul pertanyaan, seberapa relevan mitos dan pamali ini dalam konteks kehidupan modern? Walau begitu, kita perlu memahami bahwa pelestarian budaya sangat penting. Mitos dan pamali merupakan bagian dari identitas Indonesia yang perlu dilestarikan. Namun, kita juga perlu menyaring fakta dari mitos untuk mencegah penyalahgunaan dan penipuan yang mungkin terjadi di sekitar kita. Kasus-kasus penipuan dengan dalih mistis seperti penggadaan uang atau praktik pesugihan menunjukkan bahwa informasi yang tidak akurat dapat dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mendekonstruksi kepercayaan-kepercayaan yang tidak sehat dan membentuk pemahaman yang lebih rasional terhadap mitos dan mistisisme. Menghadapi masa depan, kita dihadapkan pada tantangan untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya dan integrasi dengan perkembangan zaman. Bagaimana kita dapat menjaga kearifan lokal tanpa terperangkap dalam kepercayaan yang tidak lagi relevan? Bagaimana masyarakat dapat memahami bahwa ada perbedaan antara tradisi yang bernilai dan kepercayaan yang mungkin membahayakan? Nah, itu tadi sedikit perjalanan kita dalam merenung tentang keterkaitan Indonesia dengan dunia mistis. Sebagai penutup, kami mengajak kalian untuk berdiskusi di kolom komentar. Apakah kalian memiliki pengalaman atau pandangan tersendiri mengenai mitos dan mistisisme di Indonesia? Bagikan pendapat kalian. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe video ini ya, agar kita tetap semangat untuk membuat video-video untuk kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa.